Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ada beberapa para ahli mualaf dan juga para ustadz yang terlalu pede, terlalu percaya diri. Mereka mengatakan bahwa Muhammad mereka itu ada di Alkitab. Muhammad itu tertulis di Alkitab. Salah satunya mereka mengklaim bahwa penghibur itu yang dijanjikan Yesus itu adalah Muhammad. Nah, kita bisa melihat di ayatnya Yohanes 14 pada ayat yang ke-15 dan seterusnya. Pada ayat yang ke-16 dia berkata begini. Ini kata-kata Yesus tentang penghibur. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini yang dimaksud para mualaf dan para ustadz itu. Yang dimaksud mereka adalah penolong yang lain itu Muhammad. Nah, kita baca pada ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, yang akan mengajarkan segala sesuatu ini mereka katakan Muhammad, yaitu penghibur itu. Apakah benar bahwa penghibur ini yang dimaksud para mualaf dan para ustadz ini adalah Muhammad? Nah, penggenapan ini kan kita tahu setelah Yesus bangkit pada hari yang ke-50 dan setelah dia terangkat dihitung pada hari yang ke-10. Nah, itu berselang waktu yang tidak terlalu lama, kurang lebih 1 bulan. Yang dijanjikan itu datang, yang Yesus janjikan, Roh penghibur itu datang setelah Yesus terangkat. Nah, apakah betul Muhammad? Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 itu pada ayat yang ke-1 dan seterusnya. Nah, di situ yang Yesus janjikan penghibur itu datang. Apakah itu Muhammad? Nah, kita lihat bahwa pada ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Pada ayat yang keempat, ini yang dimaksud dengan penghibur itu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, apakah ini? Kalau memang ini yang dijanjikan adalah Muhammad, berarti di sini adalah Muhammad. Tapi apakah kita membaca tadi, adakah kedengaran Muhammad di situ? Adakah nama Muhammad yang muncul di situ? Berarti kalau para mualaf mengatakan penghibur adalah Muhammad, seharusnya Muhammad ada di situ. Berarti Muhammad turun dari langit dong. Dia seperti bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah. Berarti Muhammad turun dari langit langsung. Kalau memang Muhammad mereka klaim bahwa penghibur itu adalah Muhammad. Sebab yang Yesus janjikan Roh penghibur itu 40 hari loh, 50 hari itu sudah tergenapi, sudah datang. Dan di sini kita melihat bahwa tidak ada nama Muhammad yang muncul di sini. Nah, ini suatu kebodohan menurut saya. Dan juga hal yang lebih konyol lagi, Muhammad itu belum ada pada saat itu. Muhammad ada itu nanti 600 tahun setelah Yesus. Kenapa mereka mengatakan penghibur itu adalah Muhammad? Sebab yang Yesus janjikan penghibur itu datang pada saat Yesus terangkat ke surga. 10 hari kemudian itu sudah ada Roh Kudus itu. Dan padahal tahu-tahu di sini tidak ada Muhammad. Coba saudara baca dari ayat 1 sampai Kisah Para Rasul 2. Nah, tentang hari Pentakosta ini. Nah, ini suatu kekonyolan, suatu kebodohan menurut saya. Percaya diri, pede banget gitu. Dan juga yang
hal yang lain bahwa firman itu tidak dipercayakan kepada bangsa lain, hanya kepada orang Yahudi saja. Tidak ada firman itu dijanjikan kepada orang lain, kepada bangsa lain. Karena Tuhan berkata pada Abraham, oleh keturunanmu, bukan keturunanmu, maka semua bangsa akan dikumpulkan, semua bangsa akan menerima keselamatan dari Abraham ini. Jadi sebuah kekonyolan kalau penghibur itu dikatakan merujuk kepada Muhammad, karena pada penggenapan yang telah Yesus janjikan itu di Kisah Para Rasul 2 itu tidak muncul nama Muhammad situ. Lagi pula Muhammad belum ada saat itu. Bagaimana bisa dikatakan Muhammad? Ya, sekiranya firman ini dapat memberkati dan dapat kita memilah-milah. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang tidak masuk akal, ya kita perlu belajar supaya kita tahu. Tuhan Yesus memberkati.